Islam Makhachev. Dude goes up one weight class, goes up to 170. He was the 55-pound most dominant champion ever, most title defenses at 55 ever. Just dominates at 170. Like, every round. Banyak yang bilang ia hanyalah penerus dari Khabib dan sering dianggap Khabib jilid 2. Tapi itu tidak benar karena ia bukanlah sekedar penerus, tapi ia adalah penyempurna. Selamat datang di segmen Profil Fighter. Di konten segmen ini, kita akan membahas tentang profil fighter UFC yang dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Untuk mengenal lebih dekat tentang mereka dan bisa menambah sisi hiburan bagi para penikmat UFC. Utamanya lagi, jika teman-teman bisa mengambil inspirasi dari kehidupan mereka. Karena seperti yang kita tahu, UFC tidak hanya menjual pertandingan dan hiburan semata. Tetapi UFC juga menjual drama, entah itu otentik maupun artificial, yang mana bisa kita jadikan pembelajaran. Dan fighter pertama yang akan kita jadikan tema dalam segmen ini tentu saja adalah sang raja pound for pound UFC, yang mana itu berarti sosok yang dianggap sebagai petarung terbaik di dunia saat ini. Ia adalah pribadi yang lucu, menyenangkan, dan santai. Tapi ketika memasuki oktagon, ia bagaikan monster yang sangat cerdas dalam memenangkan setiap pertandingan. Sosok ini tidak memiliki julukan seperti kebanyakan fighter ternama di UFC. Tapi rekornya sudah cukup untuk memberitahu dunia bahwa ia tidak butuh julukan untuk menunjukkan kualitasnya. Siapa lagi kalau bukan Islam Makhachev. Islam Makhachev lahir pada tanggal 27 Oktober 1991 di Makhachkala, Dagestan, Rusia. Ia lahir dengan nama lengkap Islam Ramazanovich Makhachev. Seperti yang kita tahu, di Dagestan, gulat sudah bukan lagi sebuah olahraga, melainkan cara bertahan hidup. Kehidupan yang keras di sana memaksa para bocah di sana untuk belajar gulat sejak dini untuk menghindari bullying atau bahkan kejahatan kriminal. Saking terkenalnya, di Dagestan sampai-sampai Alexander Volkanovski pernah mengatakan bahwa Islam Makhachev mungkin lebih dahulu belajar gulat dibandingkan belajar berjalan. Selain gulat, Makhachev juga tekun mempelajari taekwondo, hingga akhirnya ia belajar combat sambo di bawah bimbingan salah satu pelatih MMA terbaik sepanjang masa, yaitu Abdulmanap Nurmuhamadov. Makhachev belajar bersama banyak murid beliau lainnya, termasuk anaknya yaitu Khabib Nurmuhamadov. Hingga akhirnya mereka berdua menjadi sahabat dan rekan latihan yang hebat. Berkat pelatihan inilah, Makhachev menjadi seorang master combat sambo dan sempat menjadi juara dunia sambo. Abdulmanap pernah mengatakan bahwa di antara semua murid yang pernah belajar dengannya, Islam Makhachev adalah murid yang paling berbakat dan rajin. Ia bahkan mengatakan bahwa dalam beberapa hal, Makhachev lebih baik dari putranya sendiri, yaitu Khabib. Hal itu juga disampaikan sendiri oleh Khabib, bahwa Makhachev lebih teknikal dibandingkan dirinya. Well, yang membuat Khabib lebih hebat dari Makhachev adalah murni kekuatan fisik alami, stamina, mental, dan durability yang memang di luar nalar. Karena itu, bahkan sejak Makhachev belum memulai karir MMA-nya, Abdulmanap sudah menjanjikan padanya dengan mengatakan di masa depan Khabib pasti akan menjadi juara dunia. Kemudian setelah gilirannya selesai, kamu akan bisa menggantikannya sebagai sang juara. Kata-kata itulah yang selalu dipegang Makhachev dan saat ini dikenal oleh dunia MMA sebagai visi pelatih terbaik sepanjang sejarah dunia MMA. Islam Makhachev mengawali karir MMA-nya dengan sangat gemilang, yaitu 12 kemenangan dan tak terkalahkan. Ia pernah bergabung ke promotor M1 Global
dan mengalahkan rekan sparring GSP yaitu Mansur Barnawi. Ia juga berhasil mengalahkan pemegang sabuk hitam BJJ yang tak terkalahkan saat itu, yaitu Randall Junior. Performa demi performa yang semakin gemilang tersebut membuat UFC merekrutnya, setelah sebelumnya terlebih dahulu merekrut seniornya, yaitu Khabib Nurmagomedov. Makhachev menjalani debut di UFC pada tanggal 23 Mei 2015 dengan mengalahkan Leo Kuntz di ronde kedua. Namun sayangnya, rekor kesempurnaan itu mengalami cobaan di laga selanjutnya, di mana ia secara mengejutkan di KO oleh petarung asal Brazil, Adriano Martins. Makhachev yang sebenarnya menguasai laga, termakan nafsunya sendiri untuk beradu striking. Padahal saat itu, Abdulmanap menyarankan Makhachev agar tidak terlalu banyak striking, karena saat itu head movement dan serangannya belum terlalu tajam, hingga akhirnya ia kalah dengan KO. Usai laga itu, Abdulmanap memarahi Makhachev dengan mengatakan bahwa Makhachev boleh melanggar aturannya jika ia ingin kalah lagi. Sejak saat itu, Makhachev terus muhasabah dan memperbaiki skill dan mindsetnya, serta lebih kalkulatif lagi dalam menjalankan setiap langkahnya. Usai kekalahannya itu, Makhachev semakin patuh pada instruksi Abdulmanap, dan itu berbuah manis. Makhachev kembali ke trek kemenangan demi kemenangan yang ia raih, hingga akhirnya ia berhasil menembus 15 ranking UFC lightweight, yang artinya UFC sudah mulai memperhitungkan namanya. Tapi sialnya, meskipun ia sudah menunjukkan performa yang gemilang, namanya seolah tenggelam karena terhalang tembok yang begitu tinggi. Karena di saat yang sama, seniornya yaitu Khabib Nurmagomedov telah menjelma sebagai monster yang meratakan seluruh kontender kelas ringan. Saat itu, sorotan di kelas ringan tertuju pada Khabib dan Tony Ferguson yang masih berada di masa jayanya. Namun, jadwal demi jadwal yang mencoba mempertemukan mereka selalu tidak direstui oleh takdir. Makhachev sendiri mengatakan bahwa Khabib pasti akan menang, tapi ia mengakui bahwa Tony Ferguson adalah petarung luar biasa dan ia sempat menjadikan Tony sebagai dream fight-nya. Di tahun 2018, Khabib akhirnya menjadi juara kelas ringan dan setelah itu menjadi global superstar ketika ia berhasil menghancurkan Conor McGregor dalam UFC 229. Saat itu, dunia mengenal Khabib sebagai petarung terbaik di dunia, dan mereka hanya mengenal Makhachev sebagai pengikut Khabib. Khabib mencoba mempromosikan Makhachev ke media, tapi media saat itu tidak mengindahkannya dan selalu melakukan sorotan hanya pada Khabib saja. Khabib pun terus memotivasi Makhachev untuk bersabar, dan kelak ia pasti akan mendapatkan gilirannya. Tahun 2020 adalah titik balik dalam perjalanan hidup Makhachev. Dimulai dengan kabar duka yang mendalam, yaitu guru sekaligus pelatihnya yaitu Abdulmanap telah menghadap Yang Maha Kuasa, dan Khabib pun merasa kehilangan yang luar biasa. UFC 254 Khabib vs KG adalah laga terakhir Khabib di oktagon, sekaligus membuatnya pensiun tak terkalahkan. Islam Makhachev sendiri terkejut mengetahui seniornya pensiun karena Khabib tidak pernah memberitahunya sebelumnya. Saat memasuki pensiun, Khabib terus mempromosikan nama Islam Makhachev agar mendapatkan lebih banyak sorotan. Namun, ujian kembali datang. Makhachev diterpa cedera yang membuatnya absen cukup panjang dan membuatnya jauh dari perebutan sabuk. Hingga akhirnya, sabuk yang ditinggalkan Khabib jatuh pada Charles Oliveira. Makhachev tak patah semangat. Ketika ia kembali, ia langsung menunjukkan performa terbaiknya dan mengalahkan nama-nama beken, mulai dari Drew Dober, Thiago Moises, Dan Hooker, hingga Bobby Green, yang membuat Makhachev
sudah mengoleksi 10 kemenangan beruntun. Hal ini memaksa UFC tidak mempunyai pilihan lagi untuk memberikan jatah title shot pada Makhachev melawan sang juara tanpa sabuk saat itu, Charles Oliveira, dalam UFC 280 Abu Dhabi. Ini menjadi laga besar karena keduanya memiliki win streak panjang. Islam Makhachev dengan 10 win streak, sementara Charles Oliveira dengan 11 win streak. Dan seperti yang kita tahu, Makhachev berhasil mengalahkan Oliveira di ronde kedua melalui arm triangle choke, yang sekaligus membuatnya menjadi juara dunia kelas ringan dan memulai chapter baru dalam karirnya. Islam Makhachev langsung menemui ujian terberatnya di title defense pertama. Ia harus mempertahankan sabuknya dari serangan juara kelas bulu dan raja pound for pound UFC saat itu, Alexander the Great Volkanovski. Saat itu, Volkanovski sama sekali tak tersentuh di UFC. Dan benar saja, setelah terjadi banyak masalah dalam rentetan cut weight dan recovery di Australia, Makhachev mengalami ujian besar kala berdansa bersama Volk di oktagon. Makhachev dibuat kesulitan dan beberapa kali terpojok dengan taktik dan kekuatan Volk. Namun, Makhachev secara adil menang melalui unanimous decision, meskipun dari sisi damage, Volk mendaratkan damage yang lebih besar. Namun, karena mayoritas damage yang diberikan oleh Volkanovski hanya terjadi di ronde kelima, membuat Volk tidak menang, karena di 4 ronde sebelumnya, Makhachev sudah menang poin. Hal ini membuat banyak fans saat itu kurang puas, dan akhirnya mereka bertemu lagi dalam UFC 294, di mana Volk hadir sebagai fighter pengganti. Dan kali ini, Makhachev berhasil menutup semua komentar miring dengan meng-KO seorang Alexander Volkanovski yang sebelumnya tak pernah kalah KO. Dan sejak saat itu, Islam Makhachev secara sah menjadi ranking 1 pound for pound. But listen, man, it's boring if you're a casual. The fact that he was able to do it every round, it was a little frustrating because you wanted Jack to try to adjust, but he couldn't, man. Islam shut his game down right away. He low kick front leg real quick, had him limping real quick. Like within the first round, he had hit it 3 or 4 times. Bad. Chapter selanjutnya adalah rentetan prestasi Makhachev sebagai sang raja pound for pound. Ia mengalahkan Dustin Poirier dan Renato Moicano, sekaligus melewati pencapaian Khabib di kelas ringan. Bahkan Makhachev secara sah lepas dari bayang-bayang Khabib setelah ia meraih prestasi yang tak pernah didapatkan Khabib, yaitu menjadi juara di 2 divisi setelah mengalahkan Jack Della Maddalena dan menjadi juara kelas welter. Saat ini semua fans MMA tahu bahwa Islam Makhachev adalah salah satu atau bahkan mungkin yang terbaik di dunia. Banyak yang mengatakan bahwa Islam Makhachev adalah kopian Khabib, padahal mereka sangat berbeda. Khabib bagaikan badai yang mampu menghancurkan segalanya, sedangkan Makhachev bagaikan pisau bedah yang mampu memotong dengan sangat presisi. Makhachev tak memiliki kekuatan dan stamina sebesar Khabib, tapi Makhachev memiliki teknik yang lebih versatile, di mana ia mampu mencari kelemahan lawannya sedikit demi sedikit, yang kemudian langsung mengeksekusi lawannya. Imagine being Khabib, just your proteges is coming in. And Khabib's even better than him. Right. That's what's so crazy. That's how good those guys are. KOing people, man. It's different. Yeah. He's different. He's head kicking Volkanovski. It's like a different level of stand up. Yeah, Khabib said, you're going to be better than me. Crazy. Them Dagestani boys is here to stay. You know what's crazy, dude? Pelatih mereka yaitu Javier Mendez mengatakan bahwa Makhachev jauh lebih lengkap dari Khabib. Tapi memang kekuatan dan mentalitas Khabib berada di level berbeda. Namun terlepas dari itu semua, fans MMA sudah mengenal Makhachev bukan lagi sebagai bayang-bayang Khabib, tapi sebagai raja pound for pound UFC.
Dari sisi legacy, Makhachev sudah jauh melampaui Khabib dan namanya sudah mantap sebagai salah satu The GOAT. Akan menarik menantikan kiprahnya nanti, karena semua fans UFC berharap Islam Makhachev akan menghadapi fighter yang akan saya bahas di segmen profil fighter selanjutnya, yaitu El Matador Ilia Topuria. Nantikan episode selanjutnya ya. Terima kasih.